Saya bacakan dulu profil dari Mas Rio ya. Nama Muhammad Rio Sinafa. Kemudian blognya di riomikafa.co.id. Genre penulisannya prestasinya ada sebagai pemenang pertama audisi dari Jakarta dengan juri Rio Hilman, Boeing dan Gusur. Kemudian biografinya yang pertama ada Facebook Love Story, yang kedua fiksi mini Facebook, yang ketiga ada mereka bilang gue playboy, yang keempat tertawalah bersamaku, yang kelima Roy dan Joko, yang keenam pendamping idaman wanita, yang ketujuh memandang jendela Indonesia dengan tawa, yang kedelapan Happy Family dari komedi keluarga hahaha. Oke, langsung saja waktu dan tempat saya berikan kepada Mas Mbak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemarin saya diminta dari teman-teman dari PBY untuk bawain materi komedi, bawain materi gitu ya. Terus saya bingung saya bawa materi apa ya? Saya bisanya hanya di komedi, bisanya. Artinya, ya itu tadi dari awal saya menulis, awalnya umum gitu ya. Saya nulis yang buku saya pertama itu Facebook Love Story. Jadi itu kumpulan cerita pendek dengan setting Facebook. Jadi settingnya itu ada di media sosial. Jadi interaksi atau konflik dalam antar tokoh itu bermuasal atau di dalamnya itu ada di Facebook. Kemudian makin ke sana saya akhirnya cenderung ke komedi. Dari mereka bilang gue playboy sampai yang terakhir Happy Family itu komedi. Nah, kenapa saya memberanikan di sini, memberanikan diri, bukan karena buku saya terbit di major, tapi saya berani baca. Maknanya ya. Nanti ada lagi. Jadi gitu. Menulis komedi itu judul yang saya bawakan secara umum. Menulis komedi itu kalau kita bagi bukan genrenya ya, lebih ke periodenya itu ada Hilman Hariwijaya tahun 80-an sampai 2000-an, sama Raditya Dika tahun 2000-an sampai sekarang. Kalau persisnya itu kalau nggak salah dari Raditya Hilman itu 86 atau berapa, pertama lipusnya di Hai. Kemudian Raditya Dika itu tahun 2006 kalau nggak salah, itu ketika blognya jadi buku di Kambing Jantan. Nah, dua orang ini bukan hanya dia menerbitkan komedi, tapi sudah menjadi suatu penanda dari komedi yang ada di Indonesia. Keduanya itu kemudian melahirkan banyak pengikut yang kemudian menerus style mereka. Nah, ini saya bagi menjadi dua berdasarkan pengalaman langsung dari Hilman. Saya pernah ketemu dia, mentoring langsung ke dia ketika ikut eventnya Lupus, dan tadi tiga saya pernah ketemu langsung nonton stand up. Jadi kalau Lupus itu ini dari toko udah, periode udah. Lupus itu dia POV-nya kurang ketiga. Jadi si penulis si Hilman itu membuat tokoh-tokoh, ada Lupus, ada Boim, ada Gusur. Ketiga itu punya karakter yang kuat, yang kemudian dia akan menciptakan kelucuan. Kemudian karena dia sebagai orang pertama, dia menulis diary, kemudian menulis blog. Cara pandang dia sebagai tokoh itu ada di tulisan tersebut. Dia menyebutnya gue gitu ya. Dan itu dibawa oleh generasi berikutnya. Lupus juga sama, dia juga melahirkan Lupus kecil, Lupus ABG, ada kayak Olga, kemudian ada karakter yang lain. Nah, kelucuan yang dibangun itu adalah kalau Lupus dia karakter, dengan karakter yang ada di masing-masing tokoh itu ketika dia berkonflik menimbulkan kelucuan. Kalau Raditya Dika itu dari keresahan. Kalau yang pernah nonton stand up, semua berawal dari keresahan. Keresahan itu digali, kemudian kadang-kadang orang
tertawa dari keresahan itu karena mencerminkan keresahan bersama. Atau misalnya keresahan itu dirasakan oleh orang lain. Dan yang paling gampang itu adalah quotes-nya salah satu di komedi itu ada quotes, sesuatu itu menjadi lucu kalau tertimpa orang lain. Orang jahat itu lucu karena yang mengalami bukan saya gitu. Orang jelek itu lucu tapi yang lain yang jelek bukan saya gitu. Nah kemudian secara sederhana saya menjadikan si Raditya Dika itu personal literatur, gayanya yang personal gitu ya. Kemudian melahirkan banyak buku-buku yang kayak semacam Silesius, Kadu-Kadu, beberapa buku lainnya yang personal banget gitu ya. Kalau Hilman Hidayat dia komedi situasi. Jadi dari situasi tertentu ada karakter lucuan terjadi. Nah yang menarik bagi saya di berikutnya adalah mereka tidak hanya menulis di buku, tidak hanya berhenti, tapi terus berkembang. Hilman dari cerpen di Hai kemudian jadi bukunya sendiri sebenarnya kumpulan tulisan gitu. Yang pernah cerpen, yang pernah film di Hai, kemudian dia jadi film. Lagi dengan Kopatrio, kemudian sempat di Indonesia tahun 2000 itu buku milenial, premium nggak usah. Nah dia kira beda, dia dari blog Kambing Jantan, dari buku, kemudian jadi film. Pernah nonton Malam Mimpiku ya? Itu kan kesannya ada cerita kayak dokumenter gitu, kemudian ada orang duduk di sofa merah yang bercerita, seolah menuturkan kayak narasumber di film-film dokumenter pengakuan sejarah dan sebagainya. Nah, moknya itu, pura-puranya itu bukan hanya dia berpura-pura sebagai tokoh, tapi dia menimbulkan sudut pandang si tokoh itu sendiri, sehingga lebih menguatkan humornya, karakternya. Jadi tokoh itu tuh kayak apa, yang itu kayak apa, terus pembantunya tuh si itu kayak apa, jadi lebih kuat. Nah, kemudian stand up comedy jelas tadi dia salah satu pelopor di stand up Indo, komunitas stand up Indo. Nah, quotes yang menarik ketika saya belajar dari Hilman itu, dia menyisipkan pesan moral ke karakter. Lupus, wajib serius ya. Lupus itu, kenapa dia pakai permen karet? Ternyata Hilman itu mengajak remaja untuk tidak merokok, tapi memakan permen karet. Itu kan pesan moral yang dibangun. Kalau Raditya Dika dia pernah menyampaikan komedi luar hati. Jadi bukan komedi yang cuma hahaha doang, tapi ada sesuatu yang diambil. Saya misalnya menipu itu, saya juara satu di Mas Ganten Jogja itu menipu karena saya bukan juara satu di Mas Ganten, tapi kalau saya ganteng pusing ya artinya gini, jadi komedi itu pada dasarnya orang tahu bahwa orang tidak sepanjang itulah dan tidak dari hati apa ya, dia lucu kira di buku atau di komedi, tapi nggak ya misalnya Hilman itu ya, Hilman Boim sama Usul itu kan di bukunya lucu, tapi karakter Hilman sendiri yang dianggap sebagai tokoh lupus itu berbeda sekali. Kalau Boimnya sama, Usulnya sama, Hilmannya beda. Apa kemudian Hilman berbeda dengan dia menciptakan karakter lupus yang tidak seperti alter ego, bukan masalah. Jadi bukan kita tuh menipu pembaca. Satu paragraf, nanti paragraf berikutnya ada setup lagi, ada personal juga. Kalau satu awal sampai akhir. Nah, teknisnya seperti apa? Sebenarnya ini setup punchline itu kan formula dasar dari komedi kan kejutan. Nah, kejutan itu kan yang paling sederhana yang diajarkan di stand up komedi, antara Raditya Dika, kamus komedi maupun di stand up itu kan formula itu. Ada formula lain, misalnya di perbandingan.
Atau misalnya nanti kalau yang modelnya Hilman itu konflik tokoh. Kalau aku sendiri di apa ini di family itu ada satu tema, ada subtema. Subtema misalnya aku cerita tentang nih sudah lahir atau belum. Ini satu bab ketika aku menceritakan tentang aku menceritakan tentang anakku yang itu sudah HPL dan orang-orang nanya dan kita ceritain dari awal. Nah, di setiap potongan tengah itu kita pengennya gimana? Misalnya gitu ya. Yang ini. Oh ya, anak gue lahir secara normal, tidak disesar. Karena sesar lagi syuting di Trans TV. Oh. Dan ini kan di awalnya ada pertanyaan, itu lahir di mana, Jadi ada satu kata yang dimasukkan, nyambung ke anak kemudian nyambung ke tulisan lainnya. Nah ini, hari-hari pertama anakku lahir, anakku harus dijemur di matahari, akan dapatkan sinar matahari. Aku jadi bingung ya, ini bayi atau pemanasan tenaga matahari yang dilipat dengan ruang yang kayak gitu. Kalau aku nulisnya di sini, premisnya dulu seperti apa, kemudian di sela-sela itu Selipin. ada tanda-tanda ketika. Oh, alah gitu. Oke. Ya, Bayangan saya itu kayak peradegan itu ya, tulisan peradegan gitu. Peradegan lucu gitu. ya seperti itu lah. Bukan tapi oke, statement sih. Statement. Aku belum nanya ini. Belum. Kalau misalnya Bendaharanya siapa ya? Nanti terakhir. dari Limon itu baca aku itu Terakhir, di berapa ini? gitu. Dia bacanya sama, setiap paragraf atau setiap halaman ada bukunya. Nanti aja katanya. Nanti. Dia harus pakai. Bayang itu ya. Apa nih dong? Ini kan direkam meneng tuh kalau nggak aktif. Nggak rekam. Dan menulis ini. Oh iya. Ini apa? Nah, kalau di pencak silat itu kita tahu sama-sama dulu sih ya, apalagi satu perguruan tekniknya dasarnya juga sama, juga satu dulu. Ketika kita sambung gitu, kode ngerti dulu sih, aku ke kanan, dia ngerti oh si Dwi Arab nendang ke kiwa kanan kan ngerti. Nah, gimana tekniknya stand up comedy dengan teknik semuanya sama, itu yang mendengarkan atau audiensnya adalah juga komedian gitu. Jadi ini kan, ini punchline-nya apa gitu, paling dia nebak-nebak gitu. Itu gimana cara ngakalinnya kan tekniknya sudah sama-sama tahu. Kalau Mandi mana dulu? kalau susahnya Lewat situ. Lewat sini dulu keluar. audiensnya itu kita nggak bisa milih audiens ya. Ya. Itu kayak Boleh ya? Boleh. itu malah ada dua kemungkinan. Kalau kita stand di depan sudah tahu stand up komedi. Nah, kita lihat juri di stand up komedi itu. Iya. Jadi kalau penonton ketawa dia bisa saja diem. Iya. Tapi kalau penonton ketawa dan dia lebih ketawa keras dari si penonton, jadi dia lebih ketawa. Oh. Aku sendiri kalau nonton stand up komedi malah kayak juri, jadi aku bisa nebak, bukan nebak ya, kira-kira nebak. Tapi kalau kamu tuh ganas, aku lebih ketawa dari penonton. Nah, makanya tuh sebenarnya kalau di buku itu di umum ya, kita bacanya ke semua pembaca kita di umum. Tapi kalau kita ke stand up, kita lihat dulu. Kalau kita misalnya aku di komunitas stand up komedi walaupun jarang ya, tapi kalau di kafe malah susah ketawanya. Di kafe yang komunitas karena yang nonton juga anak komunitas. Tapi kalau aku perform di acara yang orang minta, ya awal karena mereka jangan performanya. Ada nggak tips untuk melucukan kejadian-kejadian sebenarnya menurut kita itu nggak lucu gitu. Tapi kita ingin menulis personal yang lucu gitu. Ada nggak tips khususnya? Ya misalnya tadi ya yang aku tulis di sini, ketika aku punya anak gitu kan, aku sama istriku benar-benar nyari bukunya gitu, nyari bukunya.
dari nama-nama yang bagus itu kan memang kenyataan, tapi kan nggak kemudian saya ekstrim itu dikasih nama review itu kan nggak se ekstrim itu. Tapi kemudian bahwa istri saya tuh pernah punya ide untuk ngasih nama anak namanya Sekar, dengan harapan nama panjangnya itu akan membahagiakan banyak orang. Nama lengkap yang diinginkan istri saya itu Sekar, sekarang kita pulang. Jadi kalau punya apa gitu kan ada satu soal ada, sekarang kita pulang. Berarti gini, artinya kita ini sebenarnya sah-sah saja ketika kita menulis komedi, kemudian setup sama setupnya kita bikin sesuai yang kita alami, kemudian punchline-nya ini kita bikin yang sebenarnya nggak kita alami tapi memang kita sengaja kita hadirkan untuk lucu, itu nggak masalah. Selama itu gini, ini kan saya bikinnya gini ya, setup sama punchline itu kan kayak garis terpisah ya, bukan terpisah tapi bukan terpotong, tapi dia agak meleset. Nah sebenarnya yang lucu itu ketika dia melesetkannya di situ. Maksudnya Nah, jadi yang benar-benar kita alami, saya mencari nama, kemudian saya menikah itu benar, tapi kemudian saya ikut kafe, saya menanggap kafe itu kayak apa, atau misalnya saya mengerjain PR di rumah berarti kayak apa, itu benar. Tapi kemudian kan kita membuat lucunya itu buat patahannya tadi menyodorkan kejutan atau membuat plesetan atau membuat analogi yang berbeda, yang lucu membuat analogi atau perbandingan, atau misalnya juga kayak hiperbola dilebihkan, itu sah-sah saja.